Pergi ke pantai saat musim dingin sepertinya rencana yang bagus. Kamu bisa membuat api unggun, membangun istana pasir, mencari kerang, atau berenang di laut. Suasana yang menyenangkan mungkin membuatmu mengabaikan bahaya yang ada di depan mata. Apa kamu benar-benar memikirkan potensi risiko berkunjung ke pantai di musim dingin? Risiko nomor 1 adalah ombak. Kamu mungkin berpikir tidak masalah untuk mengagumi pemandangan di pantai yang berjarak beberapa langkah dari laut. Nah, izinkan aku memperkenalkan Sneakers. Bukan coklat yang itu. Sneaker atau nama lainnya ombak tidur. Ini adalah ombak pantai yang sangat besar. Ombak ini membuat orang lengah karena terjadi tanpa peringatan atau jejak. Ombak ini terutama terlihat di Oregon, Amerika Serikat. Banyak orang terluka dan setidaknya 17 orang terseret ke lautan sejak tahun 2000. Gelombang ini mendapat perhatian lebih dari media pada tahun 2011 ketika sebuah patung peringatan dibangun untuk menghormati 2 remaja yang tewas ditelan gelombang Sneaker di Oregon. Jadi kenapa ombak ini sangat berbahaya? Karena sifatnya. Gelombang ini datang tiba-tiba. Ombak besar biasa bisa kita lihat datangnya atau ia berangsur membesar. Ditambah lagi, ombak besar biasa ini terbentuk di lautan dan menuju pantai. Tapi ombak Sneaker ini muncul di dekat pantai. Kamu tidak akan sempat berlari ke tempat yang lebih aman. Memang, biasanya, ombak ini tidak begitu besar seperti yang terlihat di film-film. Namun, kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di alam. Mungkin kamu ingat tragedi Mavericks? Pada tahun 2010, banyak orang yang menonton kompetisi selancar di sana. Tiba-tiba, 2 ombak besar menghantam orang-orang yang sedang berada di pantai. Ombak tersebut menghancurkan tembok pembatas pantai dan melukai lebih dari 10 orang. Ombak Sneaker tidak terlihat lebih besar dari ombak lainnya, sampai ia pecah dan dengan cepat mencapai pantai. Ombak ini terbentuk dalam jangka waktu 10 hingga 20 menit di antara ombak yang lembut dan berukuran biasa. Ombak ini dapat naik lebih dari 46 meter dari busa lautan, kemudian mencapai daratan dengan kekuatan tinggi. Ditambah lagi, ombak ini membawa banyak pasir dan kerikil. Ombak ini lebih sering terlihat di sepanjang garis pantai yang curam dibandingkan dengan pantai yang lebih luas dan landai. Orang-oranglah yang menamai gelombang ini, bukan ilmuwan. Mereka mengamati perilaku ombak. Ombak ini menyapu dengan cara diam-diam. Para ilmuwan tidak mengklasifikasikan fenomena ini sebagai jenis gelombang tertentu, seperti pada tsunami atau gelombang raksasa. Hanya ada sedikit penelitian ilmiah yang dilakukan menyangkut gelombang ini. Para peneliti mengatakan bahwa gelombang Sneaker terbentuk dalam badai lepas pantai. Badai ini memindahkan energi angin ke permukaan air. Ombak membawa energi ini dan kemudian tiba di pantai saat cuaca tenang. Jumlah energi lebih besar yang diperoleh dibandingkan dengan ombak biasa yang mendahuluinya adalah penyebab ombak tersebut bisa naik lebih tinggi ke pantai. Bayangkan kamu berjalan-jalan di pantai bersama anjingmu. Ombak dengan lembut mencapai pantai. Kamu main lempar tangkap dengan anjingmu. Kamu tidak tahu tentang ombak Sneaker ini, jadi kamu tidak waspada. Apa risikonya? Terseret ombak ke dalam air, terjebak di bebatuan. Karena ini musim dingin, kamu cenderung mengenakan pakaian yang lebih tebal. Pasir yang dibawa oleh ombak Sneaker dapat dengan cepat memenuhi pakaian dan sepatumu. Dan itu bisa menenggelamkanmu. Bagaimana cara menikmati pantai dengan aman? Pertama, jaga jarak kalau kamu berada di pantai untuk melihat badai, misalnya. Mungkin kamu akan terpesona melihat ombak bergulung-gulung di lautan yang luas. Saat badai menghantam pantai, kamu akan melihat ombak yang ekstrim dan bergolak berubah menjadi gelombang yang kuat dan panjangnya mencapai 10 meter. Mencari tempat yang lebih tinggi untuk melihat lautan dan ombak mungkin yang terbaik. Jadilah elang, bukan kepiting. Istilah yang cukup bijak. Tips kedua kalau kamu bertekad untuk mengamati badai, jangan pernah membelakangi lautan. Ya, tetaplah awasi air. Terakhir, perhatikan bagian pantai mana yang kamu lalui. Jauhi batang-batang kayu karena bisa menyerap air. Air akan menambah beratnya. Dalam skenario terburuk, lautan bisa cukup kuat untuk menggulingkan kayu-kayu itu ke arahmu. Anggap saja kamu sedang mendaki gunung di dekat laut. Gunakan jalur yang telah ditentukan karena otoritas Taman Nasional menetapkan jalur tersebut sebagai jalur yang paling aman. Berjalan di luar jalur yang ditentukan mungkin terdengar menarik,
tapi bisa berbahaya bagimu dan berbahaya bagi ekosistem di daerah sekitarnya. Baik, sekarang kamu sudah tahu harus berjalan di mana. Teruslah memperhatikan hal-hal geologis di sana. Seperti bebatuan bisa saja licin, erosi pun bisa mengikisnya. Ya, lebih baik hindari berjalan di dekat dasar tebing dan jurang. Kita tidak akan pernah tahu kapan fenomena alam akan terjadi. Mungkin terdengar sedikit ekstrim, tapi periksalah rute evakuasi tsunami di daerah yang kamu kunjungi. Tsunami sulit diprediksi, tapi pasang surut tidak. Tabel pasang surut tersedia secara online. Fenomena alam ini terlihat tidak berbahaya. Namun, hal ini dapat mengisolasi bebatuan dari tanjung dan pantai. Kamu tentu tidak mau basah kuyup di lautan. Memanjat batang kayu mungkin juga bukan ide yang terbaik. Tentu saja batang kayu tersebut terlihat berat dan kokoh saat kamu memanjatnya. Tapi bahkan ombak terkecil pun bisa membuatmu seperti daun yang berterbangan di udara. Tidak hanya kayu gelondongan, dermaga juga bisa jadi meragukan. Ombak yang tiba-tiba bisa membuatmu kehilangan keseimbangan dan kamu bisa jatuh. Mari kita kembali ke skenario saat kamu dan anjingmu berjalan-jalan di pantai. Kali ini Anabulmu melihat burung pantai dan mengejarnya. Burung-burung itu mungkin sedang mencari makan atau bertengger. Anjingmu bisa mengganggu ketenangan mereka. Mereka bisa kehilangan cadangan energi. Mungkin kamu bertemu dengan makhluk yang bersembunyi di bawah pasir. Beberapa jenis makhluk bisa berbahaya bagimu. Sebaiknya jangan menyodok rumah makhluk lain. Lihatlah yang satu ini. Ini adalah kepiting tapal kuda. Yang satu ini terlihat menakutkan ya, tapi aman selama kamu tidak menginjak durinya. Jadi, itu tergantung jenis makhluk yang kamu lihat. Tapi secara umum tidak masalah untuk menjelajahi pasir dengan hati-hati. Sampai saat ini kita melihat skenario di mana kamu sedang berada di pantai dan bertemu ombak sneaker. Kamu mungkin juga sedang berada di dalam air. Kamu bisa saja sedang berselancar seperti kontestan dalam kompetisi selancar Mavericks, atau mungkin berenang. Pertimbangkan ini. Suhu di sana rendah, ombak menjadi lebih gila, dan hampir tidak ada penjaga pantai yang mengawasimu di musim dingin. Berenang bersama teman adalah pilihan yang aman. Bonus, itu juga lebih menyenangkan. Kamu harus memilih lokasi berenang dengan hati-hati. Apakah ada area berbatu yang berbahaya? Apa kamu bisa dengan mudah keluar jika ada keadaan darurat? Kenali posisimu. Untuk itu, kamu juga harus memeriksa cuaca. Perencanaan memiliki peran penting dalam keselamatan laut di musim dingin. Kamu bisa melihat ramalan cuaca dan memeriksa kondisi laut. Pertimbangkan untuk membeli pelampung derek jika kamu adalah perenang lautan yang suka berpetualang. Ini adalah alat pelampung yang dirancang untuk meningkatkan visibilitas perenang di dalam air. Pelampung ini ringan dan memiliki warna-warna neon. Sebagai alternatif, kamu bisa mengenakan topi renang berwarna cerah. Mari kita bahas lebih jauh tentang perlengkapan. Mengenakan pakaian selam adalah hal yang bijaksana. Begitu juga dengan sarung tangan dan sepatu bot selam. Kamu bisa memasukkan ponsel ke dalam kantong atau tas kedap air. Tetap hangat sangat penting di musim dingin. Jangan langsung terjun ke dalam air. Hal ini dapat mengakibatkan sengatan air dingin. Sangat penting untuk masuk ke dalam air secara perlahan. Dengan cara itu, tubuhmu bisa beradaptasi dengan suhu air. Setelah melakukan semua tindakan pencegahan yang diperlukan, kamu dapat menikmati pantai dan menjelajahi berbagai hal yang ada. Permata apa yang bisa kamu temukan di pantai? Tas Putri Duyung mungkin? Bukan, itu bukan tas Ariel dari film Little Mermaid ya. Itu sebenarnya adalah kantong telur milik hiu dan ikan pari. Kantong ini terbuat dari keratin, agak mirip dengan rambut dan kuku kita. Kantong ini adalah tempat tumbuhnya embrio. Telur menetas dan kantongnya terbawa air ke pantai. Kalau ingin menemukannya, kamu bisa mencarinya di area dekat rumput laut. Silakan dicari. Aku akan mengakhiri video ini dengan lelucon singkat yang cocok untuk cuaca dingin di musim dingin. Apa yang dikatakan lautan kepada pantai? Gak ada, cuma berombak.